Selanjutnya, saya Nihandias Rengganis akan menjelaskan materi tentang metode moving average. Moving average atau rata-rata bergerak adalah salah satu metode peramalan bisnis yang sederhana dan sering digunakan untuk memperkirakan kondisi pada masa yang akan datang dengan menggunakan kumpulan data-data masa lalu atau data-data historis. Istilah rata-rata bergerak digunakan karena setiap data observasi baru tersedia, maka angka rata-rata yang baru dihitung dan digunakan sebagai ramalan. Metode rata-rata bergerak atau moving average dibagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama rata-rata bergerak sederhana atau single moving average. Metode ini digunakan untuk melakukan peramalan hal-hal yang bersifat random, artinya tidak ada gejala tren naik maupun turun, musiman dan sebagainya, melainkan sulit diketahui polanya. Metode ini mempunyai dua sifat khusus, yaitu untuk membuat peramalan memerlukan data historis selama jangka waktu tertentu. Metode yang kedua yaitu rata-rata bergerak tertimbang atau weak moving average. Apabila ada tren atau pola terdeteksi, bobot dapat digunakan untuk menempatkan penekanan yang lebih pada nilai terkini. Praktik ini membuat teknik peramalan lebih tanggap terhadap perubahan karena periode yang lebih dekat mendapatkan bobot yang lebih berat. Di sini saya akan memberikan contoh penghitungan metode rata-rata bergerak sederhana. Berikut contohnya. Untuk mencari periode pertama atau T1 yaitu sigma Y. Sigma Y terdiri dari 3 karena 3 periode atau 3 bulan, yaitu dari bulan Januari yaitu Y1, bulan Februari yaitu Y2, dan bulan Maret yaitu Y3. Ketiga-tiganya jumlah kemudian dibagi dengan N atau jumlah data. Baik, selanjutnya kita masukkan angkanya. Untuk bulan Januari yaitu 345.957 ditambah 339.152 ditambah 384.187. Hasilnya yaitu 1.069.296. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah bulan tersebut, di antara bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi di antara yaitu bulan Februari diletakkan di situ. Kemudian hasilnya tadi dibagi 3 yaitu 356.432. Itu adalah peramalan penjualan di bulan April. Untuk mencari periode selanjutnya juga diulang dengan cara seperti itu. Jumlahkan data berikutnya selama 3 bulan berturut-turut dengan meninggalkan bulan yang pertama. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah bulan tersebut dan bagilah dengan banyaknya bulan tersebut, yaitu 3, dan seterusnya sampai selesai. Ini adalah hasil yang sudah saya hitung. T1 dengan jumlah 356.432. Untuk T2 atau periode kedua yaitu 393.946. Untuk periode ketiga yaitu 426.471. Untuk periode keempat 388.810. Untuk periode kelima yaitu 386.185. Untuk periode keenam 388.907. Untuk periode ke-7 yaitu 433.719. Untuk periode ke-8 432.372. Untuk periode ke-9 yaitu 434.694. Dan untuk periode ke-10 yaitu 407.438. Terima kasih. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode tren setengah rata-rata atau semi-average method. Metode tren setengah rata-rata adalah metode peramalan yang mengelompokkan data menjadi 2 kelompok. Metode tren setengah rata-rata dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah anggota masing-masing sama. Yang pertama yaitu metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah genap, dan juga metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah ganjil. Metode tren setengah rata-rata ada 4,
yaitu yang pertama metode trend moment adalah penghitungan peramalan yang dimana tahun dasarnya ditentukan pada data paling awal. Yang kedua yaitu metode trend least square, yaitu cara penghitungan dengan variabel X harus di angka ganjil. Dan yang ketiga itu metode trend kuadratik, yaitu tren yang nilai variabel naik atau turun secara linear atau terjadi parabola bila datanya dibuat scatter plot atau hubungan variabel dependen dan independen adalah kuadratik. Dan yang terakhir, yang keempat, tren eksponensial. Selain tren di atas ada satu lagi tren yang biasa digunakan oleh seorang peramal, yaitu tren eksponensial untuk mengetahui apakah suatu data tepat diproyeksi dengan tren eksponensial, yaitu apabila nilai logaritma dari data yang ada perubahannya relatif sama. Selanjutnya, saya Endah Sulistiani akan menjelaskan terkait metode least square. Metode least square atau bisa juga disebut metode kuadrat terkecil merupakan metode peramalan atau forecasting yang digunakan untuk melihat tren dari deret waktu. Metode ini berupa data deret berkala atau time series yang membutuhkan data-data perkembangan suatu kegiatan. Misalnya, membutuhkan data penjualan di masa lalu untuk melakukan peramalan penjualan di masa yang akan datang, sehingga dapat ditentukan hasilnya. Metode least square ini lebih sering digunakan karena hasil dari perhitungannya yang lebih teliti. Model penyelesaian menggunakan metode least square yakni adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah data berkala atau time series, taksiran nilai tren. A adalah nilai tren pada tahun dasar. B rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. Dan X adalah variabel waktu, bisa hari, minggu, bulan, atau tahun. Kemudian untuk penggunaan X atau variabel waktu di sini, jika banyaknya data atau periodenya itu ganjil, maka X-nya menggunakan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Penggunaan X ini jaraknya diberi nilai satuan atau selisih 1 untuk data ganjil. Kemudian jika data atau periodenya genap, maka X-nya menggunakan min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5, dan seterusnya, yaitu diberi jarak nilai 2 satuan atau selisih 2 untuk data genap. Untuk koefisien A dan B dihitung menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dibagi N atau banyaknya data, dan B sama dengan sigma X dikali Y dibagi sigma X kuadrat. Ini adalah contoh soal pada data genap. Untuk penyelesaian pada soal tersebut, yang pertama kita buat kolom untuk X, kolom untuk XY, dan kolom untuk X kuadrat. Nah, karena datanya genap, jumlah data ini kan tadi 10 itu dibagi 2 kan 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anggap ini garis ini sebagai pembatas. X-nya kalau data genap menggunakan ini yang tidak ada nolnya untuk tengah-tengah. Jadi untuk data ini ke atas nilainya negatif 1, negatif 3, negatif 5. Ini selisihnya senilai 2 angka. Nah, untuk 1 ke bawah itu nilainya positif 3, sama selisihnya juga 2. Kemudian total X-nya 0. Kemudian untuk kolom XY ini tinggal mengalihkan kolom X dengan kolom Y. Min 9 kali 176 sama dengan min 1584 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan hasilnya 1628. Untuk kolom X kuadrat ini tinggal mengalihkan
kolom X ini, min 9 kali min 9, 81, min 7 kali min 7, 49, dan seterusnya jumlahnya adalah 330. Nah, setelah selesai, kemudian kita hitung koefisien A dan koefisien B. Koefisien A dengan sigma Y dibagi N. A sama dengan sigma Y, totalnya Y tadi 2110 dibagi N, jumlah datanya 10. 2110 dibagi 10 sama dengan 211. Kemudian untuk koefisien B. Koefisien B dengan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat. B sama dengan sigma XY ini 1628 dan sigma X kuadrat 330. Hasilnya yaitu 4,93. Setelah ini kemudian yang ditanyakan tadi adalah permintaan terigu pada tahun 2022. Nah, dicari dulu X-nya tahun 2022. Ini kan datanya terakhir pada tahun 2019 dan X-nya 9. Berarti untuk tahun 2020 X-nya 11 dan untuk tahun 2021 X-nya itu 13, sehingga tahun 2022 X-nya itu senilai 15. Nah, kemudian kita cari Y sama dengan A ditambah BX. A-nya tadi ini 211 ditambah B 4,93 dikali X 15, hasilnya 285. Jadi permintaan terigu pada tahun 2022 pada PT Indah Jaya diperkirakan sebesar 285 ton. Selanjutnya ini adalah contoh soal untuk data ganjil. Penyelesaian untuk soal dengan jumlah data ganjil. Sama, yang pertama kita buat dulu kolom untuk X, kolom untuk XY, dan kolom untuk X. Nah, penentuan X-nya itu kalau jumlah datanya ganjil, ini kan jumlahnya 5. Dicari data yang tengah-tengah. Data tengah-tengahnya kan data ketiga, 1, 2, 3. Kemudian ditulis dulu X-nya 0. Nah, untuk ke atas nilainya negatif, untuk ke bawah nilainya positif. Dan untuk data ganjil itu selisih X-nya senilai 1. Jadi, min 1, min 2. Nah, 0 ke bawah, 1, 2. Totalnya 0. Kemudian untuk XY, tinggal mengalihkan kolom X dengan kolom Y, dicari totalnya. Untuk kolom X kuadrat, tinggal mengalihkan ini kolom X, min 2 kali min 2, 4, min 1 kali min 1, 1, dan dicari jumlahnya. Selanjutnya sama, mencari koefisien A dan mencari koefisien B. Mencari koefisien A dengan rumus sigma Y dibagi N. Sigma Y jumlahnya 760 dibagi jumlah datanya adalah 5. 760 dibagi 5 adalah 152. Kemudian untuk mencari koefisien B dengan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY-nya senilai 100. Sigma X kuadratnya senilai 10. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah permintaan beras pada tahun 2021. Ini kan yang terakhir data tersebut pada tahun 2019 dan X-nya 2. Berarti pada tahun 2020 X-nya 3 dan pada tahun 2021 X-nya 4. Kemudian mencari Y sama dengan A ditambah BX. A-nya tadi 152, B-nya 10 dikali X. X-nya adalah 4. Hasilnya 192. Jadi, permintaan beras pada tahun 2021 pada PT Beras Bunol diperkirakan sebesar 192 ton. Sekian video pembahasan dari kelompok kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. 머리부터 발끝까지 모두